Orang yang jahat aja bisa taubat, kenapa orang yang baik gak bisa buat jahat? I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Oh, that's how you walk with it. Bitches on the line, and you know. Hai guys, welcome back to Story with Sasa. Jadi di sini aku bakal bacain cerita-cerita kalian yang super menyeramkan, menyedihkan, membangunkan, menjijikkan. Semuanya akan aku bacakan di sini. Dan cerita kali ini sangat tidak manusiawi sekali dan tidak bisa dipikir pakai otak. Karena apa? Bisa-bisanya orang yang justru harus jadi penolong, penyelamat, menuntun, malah bisa-bisanya melakukan hal keji gitu loh pada muridnya sendiri, pada anak di bawah umur yang tidak tahu, yang masih polos, yang harusnya dibimbing, malah terjerumuskan, dan yang ngebuat anaknya ini kehilangan kepercayaan diri, bakat sama agamanya. Ya, ini tentang agamaku juga sih. So, gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hai Kak Sasa, kenalin, namaku Dita. Awalnya aku kira dia tuh penolongku. Semuanya dimulai dengan sangat normal, bahkan cenderung positif. Aku ingat pertama kali ketemu dia, pembawaannya benar-benar tenang. Dia tipe orang yang kalau ngomong tuh selalu pakai nada rendah, sopan, dan kelihatan sangat bijak. Waktu itu aku lagi ada masalah pribadi dan butuh arahan. Jadi aku pikir mungkin lewat beliau aku bisa dapat ketenangan. Awalnya cuma sesi bimbingan biasa. Dia sering ngasih motivasi, bawa-bawa ayat yang bikin aku nih ngerasa tenang. Dia memposisikan diri sebagai sosok ayah, kakak, sekaligus guru yang sangat perhatian. Dia sering tanya, gimana harimu? Atau ada yang mengganjal di hati nggak? Pelan-pelan aku mulai naruh kepercayaan penuh. Aku ngerasa beruntung banget bisa deket sama orang soleh kayak dia. Ingat ya guys, kata kuncinya orang soleh. Tapi pelan-pelan batasan itu mulai dikikis, mulai dari chat-chat yang awalnya bahas agama jadi hal-hal yang terlalu pribadi. Terus dia mulai minta aku datang ke tempat yang sepi dengan alasan biar lebih khusyuk belajarnya, atau ini ilmu rahasia yang nggak bisa semua orang tahu. Karena aku udah terlanjur hormat, aku nurut aja. Aku nggak ada pikiran buruk sama sekali, karena otakku mana mungkin Ustadz berbuat jahat. Nah, dari sini nih, ini permasalahannya. Ustadz juga manusia gitu loh. Ustadz manusia gitu loh. Bisa aja gitu loh dia buat jahat, bisa gitu loh. Orang yang jahat aja bisa taubat, kenapa orang yang baik gak bisa buat jahat? Sampai akhirnya hari itu benar-benar terjadi. Di ruangan itu suasananya mendadak beda. Dia mulai melakukan hal-hal yang gak wajar, Kak. Mulai dari pegang tangan yang lama sampai tindakan yang akhirnya melintasi batas. Aku nge-freeze waktu itu. Aku benar-benar kaku. Otakku teriak lari, tapi kakiku kayak dipaku ke lantai. Aku gak percaya orang yang baru aja mimpin doa bisa ngelakuin hal serendah itu di waktu yang sama. Tuh kan. Aduh, tuh kan. Gue bilang apa kan? Kok bisa gitu loh orang gitu loh. Wey. Gila tuh orang ya kan. Aduh, orang yang apa ya, kok malu kali aku dengan agamaku ini. Agamaku tuh baik loh ngajarinnya gitu loh. Tapi kenapa orang-orang kayak gini tuh ada gitu loh. Kenapa harus bawa masalah agama gitu loh. Setelah kejadian itu dia gak minta maaf. Dia justru pakai tameng agama lagi. Dia bilang ini adalah bentuk kasih sayang, atau ini ujian buat aku. Bahkan dia bawa konsep kepatuhan murid ke guru. Di situ aku ngerasa benar-benar dimanipulasi. Gurunya, ya, dan kamu ya. Satu hal, kita sama orang tua aja harus patuh. Tapi kalau orang tua kita nyuruh hal yang salah, kita boleh nolak. Apalagi ini cuma guru gitu loh, yang memang harus dihormati kalau gurunya memang pantas untuk dihormati. Tapi ini gurunya nggak pantas buat dihormati gitu loh. Sangat-sangat tidak pantas, sangat melenceng gitu loh dari ajaran agama. Kok bisa gitu loh. Ini ya wajar sih, standar dia masih di bawah umur gitu loh. Dia masih tahap penyesuaian lah sama pubertas lah namanya. Pulang dari sana, dunia rasanya berubah jadi abu-abu. Aku ngerasa jijik sama diri sendiri. Penyesalan terbesarku bukan karena aku nakal. Enggak, kamu gak nakal. Tapi karena aku terlalu percaya. Aku nyesel
Kenapa aku nggak curiga dari awal? Kenapa aku terlalu polos dan kenapa aku nggak langsung teriak waktu itu? Ya karena kamu masih kecil, nggak apa-apa gitu kan, kamu masih kecil gitu loh. Sekarang setiap kali dengar suara azan atau lihat orang pakai baju ustadz, jantungku ini langsung deg-degan kayak mau copot. Ada rasa benci yang mendalam, tapi juga rasa sedih yang luar biasa karena aku kehilangan rasa aman yang dulu aku punya. Aku nyesel pernah buka diri sama dia. Tapi di balik semua penyesalan itu, aku lagi berusaha buat belajar satu hal. Yang harus nyesel itu dia, bukan aku. Dia yang ngerusak amanah Tuhan, dia yang ngerusak masa depan orang, dan yang sebenarnya jauh dari kata suci. Benar, kamu gak usah ngerasa kamu bersalah. Kamu gak usah ngerasa kamu berdosa gitu ya. Ya memang berdosa sih, tapi yang melakukan dosa itu dia, karena dia yang menjerumuskan kamu gitu loh. Karena kamu waktu itu masih perlu dibimbing. Ya, kamu masih perlu dibimbing, kamu butuh bimbingan. Dan ya, catatan sedikit buat kamu, dan kamu harus tahu, namanya trauma itu nyata, dan kalau kamu ngerasa benci sekarang atau nggak nyaman sama hal-hal yang berbau agama sekarang, itu wajar. Itu karena respon perlindungan diri kamu, itu dari dalam diri kamu, itu sangat wajar. Terus yang kedua adalah kamu harus menghancurkan rasa malu. Pelaku tuh sering pakai kata-kata malu buat tameng gitu loh, buat bikin kita diem. Ingat, yang harusnya malu itu dia, karena dia yang pakai kedok agama buat maksiat. Kamu gak harusnya malu karena kamu korban. Semakin kamu menutup diri, maka semakin banyak pelaku-pelaku di luar sana berkeliaran dan semakin gak tahu diri mereka. Yang ketiga, kamu harus percaya bahwa namanya sembuh itu butuh proses. Proses itu gak sebentar. Kalau kamu butuh bantuan ahlinya, gak apa-apa, kamu langsung ngomong aja. Gak usah malu. Karena memang ahli itu ya memang di bidangnya. Kalau kamu merasa malu, kamu menutup diri, malah yang ada makin menjadi tekanan batin di diri kamu. Itu gak boleh, malah yang ada jadi racun buat diri kamu. Kamu jadi gak sehat gitu kan ya. Kamu gak harus menanggung beban ini untuk selamanya. Semakin kamu utarakan itu malah semakin bagus, karena kamu gak salah proses ini, kamu gak nakal, kamu bukan orang yang berbuat maksiat ya, karena kamu waktu itu masih butuh bimbingan, kamu proses belajar, gak salah. Ya memang gurumu aja yang bejat gitu loh, yang kayak aduh, kok ada gitu loh ustadz kayak gitu tuh, ada gitu loh. Dari sini aku makin percaya gitu loh, agama itu baik, yang gak baik tuh oknumnya, mereka salah memaknai gitu loh. Dan ya buat kamu sender, kamu hebat sih, kamu udah bisa bertahan sampai titik ini, padahal kamu udah sakit gitu loh. Ya terpenting adalah kamu harus tetap kuat, karena kalau kamu gak kuat, dia akan semakin senang sih karena kamu merasa tertekan. Dan ya, cerita kali ini sampai di sini dulu, karena semakin lama nanti makin dolar kuning, nanti misalnya makin di-ban videoku, tidak jadi dipublish gitu loh. Dan ya, kalau teman-teman pengen ceritanya dibacain juga sama aku, bisa kirim di linknya ada di deskripsi box ya, di emailku gitu ya, dan atau di DM Instagramku. Kita ketemu di video selanjutnya. I'm Sasa, stay safe, see you on the next video, bye bye.